Halo Rainbowers semua, balik lagi sama kita Rainbow Motor Builder. Pertama-tama kita mengucapkan Dirgahayu Indonesia yang ke-77. Selamat Hari Kemerdekaan. Semoga Indonesia semakin maju dan dunia custom Indonesia semakin melambung tinggi di internasional. Oke, jadi untuk memperingati hari 17 Agustus, kalau biasanya kalian bikin lomba-lomba di rumah, kita punya sesuatu yang spesial juga di hari kemerdekaan yang ke-77 ini. Apa? Penasaran? Ikutin terus video kita dan yang terpenting jangan lupa untuk follow Instagram kita Rainbow Motor Builder dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita Rainbow Motor Builder karena di situ racun-racun bertebaran. Penasaran kita bikin apa di hari 17 Agustus ini? Ikutin terus video kita. Nah, ini Rainbowers semua. Jadi ini adalah kado spesial buat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77 nih. Jadi di Hari Kemerdekaan ini kita mengcustom motor dengan tema apa ya? Tema kemerdekaan nih ya. Jadi kita custom motor dengan tema perjuangan pahlawan Indonesia nih. Jadi kalau kalian lihat di sini looknya udah army banget gitu kan. Dan saya juga outfitnya juga udah merah putih, udah pakai army juga. Jadi tandanya kita akan membahas motor apa sih nih? Kira-kira motor apa dan ini konsepnya apa? Sekarang kita akan bahas langsung aja detail ya. Dari mulai ini basicnya apa, kemudian ini customnya konsepnya apa, dan kenapa di custom seperti ini. Nah, jadi ini basicnya adalah The Tracker nih gitu. Jadi kalau kalian lihat The Tracker yang asli kayak gini, nah kita rubah total jadi konsep army kayak gini nih gitu. Jadi ini total looknya kita rubah semua. Kalau kalian biasa lihat motor-motor gini di custom trail ataupun supermoto, kali ini kita harus berpikir out of the box. Jadi kita akan merubah motor ini jadi motor konsep army look seperti motor-motor perang-perang zaman dulu nih. Jadi kan temanya hari ini Hari Kemerdekaan Indonesia. Jadi kita bikin temanya juga sesuai dengan perjuangan pahlawan kita waktu masa perebutan kemerdekaan Indonesia. Oke, sekarang kita bahas aja dari depan ya kaki-kakinya ya. Sekarang kita bahas di bagian depan ya. Jadi untuk kaki-kakinya, untuk velgnya kita pakai punyanya Expedition ukuran 300 ring 17 dan bannya ini kita pakai FDR tipe Sport XR gitu. Jadi ini kita pakai ukuran 110/70. Jadi kenapa kita pakai FDR Sport XR ini? Karena ini sangat nyaman kalau dipakai di medan hujan ataupun kering dan medan basah juga. Ini enak juga. Jadi sesuai dengan konsepnya kita pakai ban dari FDR ini. Jadi ini lumayan grip banget ke tanah ketika basah maupun kering gitu. Kemudian lanjut lagi untuk shock breakernya ini kita pakai upside down, masih pakai punya bawaannya The Tracker karena untuk shock breaker dengan warna seperti ini, warna-warna hijau seperti ini jarang banget kita temuin nih. Jadi kita tetap pakai punyanya The Tracker bawaannya. Lanjut lagi naik ke atas ke headlampnya sendiri, ini kita custom, ini kita pakai lampu LED di tengah yang model kotak itu, jadi lampunya sangat terang dan ini warnanya putih. Gitu, sennya juga sudah pakai LED semua. Gitu. Kemudian untuk spakbor depannya juga ini kita masih pertahankan punyanya si The Tracker. Gitu. Covernya juga, cover shocknya juga kita pertahankan. Ayo kita lanjut lagi ke bagian cockpit. Nah, lanjut lagi ke bagian kokpit nih. Di kokpitnya sendiri untuk speedometernya kita pakai punyanya The Tracker, kemudian stangnya kita pakai fatbar, dan juga untuk panel-panelnya kita pakai aftermarket semua, dan juga untuk handgripnya kita pakai punyanya RCB HG55. Kemudian untuk masterremnya juga kita sudah pakai aftermarket juga. Spionnya kita pakai spion yang bulat di atas supaya fungsional juga ketika dipakai di jalan raya. Lanjut lagi ke bagian tangki dan jok nih. Jadi untuk tangkinya juga ini kita pertahankan pakai punya aslinya juga, tapi kita tambahkan body di sampingnya nih. Jadi kalau kalian lihat The Tracker aslinya di bawahnya ini kan naked ya. Jadi kita rubah, kita buatkan untuk cover samping kanan kirinya ini pakai plat galvanis tebalnya 1,2 mm. Kemudian untuk joknya kita pakai punyanya MB Tech dan juga kita bikinkan cover nih. Jadi kalau kalian lihat The Tracker itu cover knalpotnya agak lumayan besar ya. Jadi kita bikin yang lebih simple dan juga lebih tipis karena di sini kan kita mau pasang berbagai macam box alat-alat perang ya. Jadi kita bikin ini yang lebih tipis dan lebih simple gitu. Knalpotnya sendiri juga ini kita udah pakai punya R&D exhaust dan ini full stainless steel semua. Yang terunik dari motor ini adalah box-boxnya nih. Jadi dari customer-nya juga pengen mau motornya ini dibikin se-army mungkin. Jadi kita cari barang-barang ini nih agak susah nih ya, agak lumayan PR carinya. Ini adalah tank buat bensin. Ini masih gampang kali ya untuk tank buat bensin, tapi buat
kotak-kotak peluru seperti ini kita mesti hunting lumayan agak susah juga nih. Akhirnya kita dapat juga ini kotak untuk peluru asli, benar-benar asli. Tapi pelurunya udah nggak ada ya, jadi kotaknya aja kita pakai. Jadi ini juga kita dapat bekas dari militer juga. Jadi kita dapat, akhirnya lengkap sudah. Di sini ada tank buat bensin tambahan, di sini ada kotak bisa buat bawa peralatan ataupun kunci-kunci. Di sini juga kalian bisa bawa apa ya? GoFood kali ya. Canda. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke bagian belakang. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian belakang nih. Untuk bagian belakang kita juga udah pakaikan double disc brake. Velg belakangnya juga pakai Expedition sama seperti yang depan. Bannya juga pakai FDR Sport XR juga. Jadi kita selalu pakai FDR. FDR mantap. Tex FDR sudah support kita untuk semua project-project kita. Jadi lanjut lagi untuk boxnya nih ya. Kalau kalian lihat di motor-motor Matic itu kan banyak yang box-box yang biasa buat bawa makanan, bisa masak nasi kali ya. Atau ada juga tuh pernah lihat itu boxnya bisa buat naruh bayi juga ya, itu ada juga ya. Jadi kita bikin box juga, cuman ini kayaknya sama orangnya bakal dibawa pakai buat bawa-bawa barang-barang karena customernya suka touring, jadi mungkin ini sangat bermanfaat nanti ketika dia mungkin mau touring jauh gitu, misalkan dari Jakarta ke Depok gitu. Nah jadi memang ini tujuannya sesuai request dari customernya nih. Gitu. Jadi untuk armnya juga ini kita pakai original dan juga untuk shock breakernya kita pertahankan tetap monoshock supaya kesan trailnya juga masih dapat juga ya. Nah mungkin kalau kalian lihat kita nggak terlalu banyak merubah bentuk dari si D-Tracker ini karena sesuai request customernya juga dia pengen tetap kelihatan look D-Trackernya masih ada tapi look armnya juga kuat banget gitu. Jadi kita hanya ganti beberapa bagian dari motor ini dan melakukan repaint atas kemauan dari customer untuk merubah warnanya gitu. Sekarang kita cobain ya posisi ridingnya naik motor Army ini kira-kira seperti apa. Nah nyangkut. Nah ini ya kalau kalian ada box ini memang PR-nya kakinya ini nggak bisa panjang-panjang. Jadi supaya aman gini aja deh. Susah juga. Dah. Canda. Yang serius-serius bro. Naik motor terus santai. Oke, jadi ini saya tingginya 170 cm. Naik motor trail tapi ini ya kakinya napak ke tanah ya. Lucu juga nih, seru-seru. Bener-bener kalau dipakai dalam kota nyaman juga walaupun ini konsepnya trail gini. Itu kita karena mungkin bannya juga sudah kita rubah ya. Mungkin kalau sebelumnya pakai ban model trail gitu, kita ini pakai model yang sport XR. Jadi terlihat lebih rendah dan mungkin kalau buat dalam kota juga nyaman. Kita coba shock depannya. Shock depannya karena ini originalnya Kawasaki jadi masih enak banget. Kemudian shock belakangnya juga monococknya masih asik. So far untuk posisi ridingnya nyaman karena tinggi saya 170 cm, John ini juga jarak ke tanahnya juga nggak terlalu tinggi ya. Jadi saya yang suka pakai dalam kota ini nyaman. Mungkin kalau tingginya lebih tinggi lagi misalnya 180 mungkin ya agak kurang nyaman karena terlalu napak banget ke tanah. Tapi kan kita membuat ini menyesuaikan dengan tinggi dari customer yang memang tingginya 170 cm. Sekarang kita mungkin cobain nyalain ya. Nah, memang request dari customer juga knalpotnya nggak mau dibuat berisik gitu, jadi kita bikinnya halus aja. Suaranya halus, jadi kalau dipakai di jalan raya aman. Kira-kira kalau motor begini ada razia aman nggak ya? Nggak, motornya ini suratnya lengkap dan warna aslinya juga udah hijau juga, jadi gitu. Ini memang dipakai buat harian. Coba kita ini ya, kita gas-gas tipis-tipis nih. Suaranya tipis-tipis menggelegar. Jadi memang ini knalpotnya kita bikin gak terlalu bising lah gitu karena memang tujuannya buat harian. Jadi kita sesuaikan dengan dB meternya sesuai dengan aturan dari kepolisian juga. Jadi gimana menurut kalian? Kalian mau punya motor tracker yang konsep Army seperti ini? Bisa langsung kontak ke admin kita. Kalian bisa bikin motor persis kayak gini, basicnya dari The Tracker. Silakan kalian yang punya motor The Tracker di rumah bisa bikin motor kayak gini ke kita gitu. Jadi silakan kontak, diskusi sama tim admin kita gitu. Jadi kita udah bahas semuanya dari depan, tengah, belakang dan semuanya.
Rencana kita akan bawa riding ini, motor ini, kita akan menyemarakkan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-77. Semoga Indonesia semakin maju dan semakin melesat, dan dunia motor custom juga semakin melesat lagi gitu, sehingga kita dari builder-builder Indonesia bisa dikenal di seluruh dunia. Amin gitu. Jadi terima kasih sudah nonton video kita untuk motor spesial temanya Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Jadi terima kasih, saya Adega pamit. See you everybody.